sama dia aja. Aduh, nggak bisa. Aku nggak mau ya nonton yang melo-melo gitu. Ih, aku tuh kalau takut tuh jadi kebawa mimpi, Felis. Shh, dasar penakut. Ih, apa yang kamu lakukan itu jahat. Nonton film horor itu, it's my dream, not you. Hehehe, kok pada berantem sih? Kayak di film-film. Kita di sini mau nonton film, bukan buat film. Nah, ini nih Kak, Abel duluan yang mulai. Loh, kok jadi aku sih Kak, orang Felis duluan? Udah, jangan ribut-ribut. By the way, Kak Mike jadi bingung. Kalian kok tahu kata-kata itu sih? Ya, Kak Mike habis keluar dari goa ya? Iya, masa nggak tahu sih Kak? Kak Mike baru dari toilet, bukan dari goa. Beneran serius nih, Kak Mike nanya. Kalian tahu kata-kata itu dari mana? Ih Kak, itu kalimat-kalimat yang viral yang ada di film itu loh Kak. Iya Kak, yang viral banget itu yang ada di film AADC 2, ya kan Bel? Iya betul itu. Masa nggak tahu sih? Kalau Kak Mike sih tahu. Berarti kalian nonton filmnya? Ya ampun, ya ditonton lah Kak, masa dimakan? Lagian kenapa sih Kak, kok mukanya kayak heran gitu? Ya itu kan film untuk orang dewasa, bukan buat anak-anak kayak kalian. Kok bisa-bisanya sih mereka lolos nonton film itu? Pokoknya kalau nonton sama Kak Mike harus sesuai sama usia mereka. Udah. Mau drama kek, mau komedi, mau horor. Udah, mending kita lihat dulu apa film yang tayang sekarang yang sesuai dengan usia kalian. Yah, kalau kayak gitu bisa gagal nonton nih Bel. Kayaknya sih gitu ya, Vel. Ih, pakai protes aja. Udah, masuk yuk. Lihat-lihat filmnya. Yuk. Kak Mike, aku mau nonton film ini. Yang ini aja Kak Mike. Reviewnya bagus-bagus loh. Tapi kenapa kalian milih yang kayak gini? Tuh, lihat tuh. Di sana tuh, tiketingnya. Film yang kalian pilih itu tidak sesuai umur tuh. Untuk dewasa dan di atas 13 tahun. Pilih yang ini nih. Ih, Kak Ini nih. Mike, itu aku udah nonton. Aku juga udah nonton. Makanya kita pilih ini. Yang ini nih lebih seru Kak Mike daripada yang itu. Udah. Pastinya Kayaknya Kak aja. Mike, udah. Kayaknya Kak Mike berubah pikiran. Kita lebih baik nggak usah nonton, kita ke playground, yuk. Playground? Kak Mike, kita udah sampai sini loh Kak. Udah jauh-jauh. Ayo, masa kita nggak nonton sih? Masanya filmnya nggak ada yang seusia kalian. Kak Mike gak seru banget. Iya nih, Kak Mike gak seru banget. Ya udah deh Kak Mike, kita coba lihat poster-poster yang di situ aja deh. Siapa tahu ada poster film baru. Oh gitu ya? Ya udah deh, yuk coba kita lihat. Akhirnya kita nonton ini juga. Pada suka nggak? Suka dong, Ma. Akhirnya kita bisa nonton nih bareng anak-anak. Iya, yuk. Yuk. Selamat siang, Ibu. Siang. Mohon maaf Ibu sebelumnya, karena untuk film Susananya itu kategori film horor dan rating usianya 17 tahun ke atas Ibu. Tenang aja, nanti di dalam kita tutupin mata anak-anak kita biar nggak takut. Aman udah? Ternyata masih ada ya ibu mengajak anak-anaknya nonton film horor. Padahal kan udah jelas ada keterangan klasifikasi usia dan himbauan dari bab jaga tiketnya. Kak Mike, kok bengong sih Kak? Jadi kan kita nonton. Tadi Kak, tuh anak-anak boleh masuk ke bioskop. Padahal kan filmnya buat dewasa. Mungkin kalau didampingin sama orang dewasa, boleh kali Kak Mike. Iya, untung ada Kak Mike loh. Nggak ada. Ini jelas filmnya bukan untuk anak-anak, bukan usia kalian. Ya. Udah, daripada kalian ngambek sedih, berarti kita cari filmnya. Kalau nggak ada film yang seusia kalian, ya udah, kita nggak usah nonton. Ih, Kak Mike kaku banget deh, terlalu old school. Emang kenapa sih Kak Mike kita harus ngikutin aturan banget gitu? Ya memang karena film-film ini sudah disaring dan ditentukan klasifikasi usianya oleh LSF, Lembaga Sensor Film. Kenapa harus ada LSF sih? Iya,
Aduh, ya biar kalian nggak mengeluarkan lagi kata-kata orang dewasa di adegan-adegan film dewasa. Kan kalian masih usia anak-anak. Udah. Daripada kalian sedih ngambek begini, mendingan Kak Mike ajak kalian ketemu sama temen Kak Mike. Bisa menjelaskan tuh, kenapa sih LSF harus menentukan klasifikasi usia apa yang layak untuk ditonton anak-anak dan orang dewasa. Mau nggak? Gimana nih, Vel? Ya udahlah, mau gimana lagi? Daripada kita nggak jalan-jalan. Gitu dong, itu namanya semangat. Let's go, yuk. Nah ini nih, Iya. kan? Wih, tempat foto-foto. Iya. Juga. Tuh, nih sejarah film nasional. Tuh ada sejarah bioskop. Wah. Wih, Kan? tempatnya estetik banget. Iya. Bisa buat foto-foto nih. Iya. Lucu-lucu Ya, banget. ya, Kak, ya, ini ya, lima ya. foto yang di kuning. Di kuning aja. Ini juga bisa. Foto-fotonya ntar aja ya. Udah ditungguin Buat sama ke temen. IG. Iya, Iya, ntar Kak. sama teman-temannya. Kak. Kak, ditungguin sama temennya Kak Mike. Ini Yuk. nanti lucu. Iya, Iya, nanti iya. rame Kita ke banget. atas dulu, yuk. Ya. Assalamualaikum. Nah, ini dia nih Pak Ketua Lembaga Sensor Film Pak Naswardi. Saya Felicia, Pak. Amel. Silakan duduk. Dua-dua ini kritis dari tadi ribut mulu soal film. Ini nih Kak Mike, masa nggak boleh kita nonton film horor yang lagi viral? Padahal katanya reviewnya bagus-bagus loh. Belum apa-apa udah ngadu, udah mau nanya ke Pak Ketua malah ngadu. Gimana nih Pak? Nah, adik-adik umurnya berapa nih? 11 tahun. 11 tahun. Nah, film itu sebelum ditayangkan di bioskop, Lembaga Sensor Film teliti dulu, nilai dulu, kemudian diklasifikasikan menjadi untuk 4 klasifikasi penonton. Film untuk semua umur, berarti dari anak-anak sampai orang dewasa boleh nonton. Film untuk remaja 13 tahun ke atas. Film untuk dewasa 17 tahun ke atas. Dan juga film untuk dewasa 21 tahun ke atas. Nah Pak, Ya. terus kalau misalnya ada ibu-ibu yang ngajak anaknya buat nonton film dewasa, ibu-ibunya ditangkap gak Pak? Ditangkap. Bagusnya diapain ibunya? Dipenjarain ya? Di penjara. Nanti anaknya nangis dong. Nah, kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak juga nih bawa anak kecil nonton film dewasa, film horor, apa bapaknya, ibu-ibunya harus diingatin bahwa kalau nonton film harus sesuai usianya. Masa tadi ribut pakai kata-kata orang dewasa kayak di film-film dewasa, berarti nonton nih. Makanya penting juga ya Pak kita memastikan budaya sensor mandiri. Itu. Budaya sensor mandiri itu adalah gerakan nasional untuk membudayakan, memilih tontonan sesuai usianya masing-masing. Nah Pak, kalau misalnya saya lagi jalan-jalan sama teman-teman saya pengen nonton bioskop nih Pak. Gimana caranya biar memilih tiket sesuai tontonan yang usia saya Pak? Nah, gini Vel. Yang pertama, Vel harus baca panduan film. Itu ada di lamannya Lembaga Sensor Film. Kemudian yang kedua, kalau Vel beli tiketnya di online, nah itu juga ada pewarnaan setiap klasifikasi usianya. Selain itu, di bioskopnya juga ada diputar jingle budaya sensor mandiri. Ada juga maskot nih. Nah, ini namanya Mama Cula. Nah, kenapa memilih karakter badak sih Pak? Badak Jawa ini, badak bercula satu ya, hewan endemik. Sifatnya itu sangat baik sekali. Kalau ada ancaman terhadap anaknya, itu dia lindungi itu di bawah perutnya. Terus anaknya pergi ke tempat aman, itu jejaknya dihapus sama mamanya. Nah, setelah aman baru dia lindungi. Jadi sifat melindunginya itu kita jadikan sebagai filosofi maskot Lembaga Sensor Film. Wah, berarti yang saya lakukan tadi, ini teman-teman kita larang untuk nggak boleh nonton film dewasa. Benar banget, Wah, itu baru sensor mandiri. Itu budaya sensor mandiri. sensor mandiri. Oh, bener kan Kak Mai? Nah, kalau misalnya karakter maskot itu
kalau nggak salah Van Cichan sama Mak Metik bukan sih? Itu bukan maskot, itu yang kamu nonton sebelum film kan? Ada lagi Ada kan? Vel, si Nopal sama si Juki. Ya, Bener tuh. benar. Itu namanya telop. Telop itu adalah informasi tentang klasifikasi usia filmnya yang diputar, yang ditayangkan sebelum filmnya tayang. Betul. Nah, kalau untuk semua umur itu ada Van Cichan. Kalau untuk remaja 13 tahun itu Sinopal. Kalau untuk dewasa 17 tahun itu Mak Metik. Nah, kalau dewasa 21 tahun ke atas itu si Juki. Nah, kalau Vel sama Abel apa cocoknya? Van Cichan. Udah bener Gitu, tuh. benar. Tapi kalau seandainya nih, nontonnya kan biasanya Van Cichan. Ya. Tapi jadinya nontonnya Nopal. Itu gimana? Apa dampaknya, Pak? Nah, setiap film itu berdasarkan klasifikasi usianya itu beda-beda kandungannya. Beda judulnya, beda adegannya, beda dialognya, beda teks terjemahannya kalau filmnya film asing. Iya. Nah, kalau untuk dewasa, nah itu nggak cocok untuk anak-anak. Nanti anak-anak dewasa sebelum waktunya dong. Tapi Pak Ketua, gimana progres Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ini? Ya, Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri itu adalah program nasional. Betul. Yang prioritasnya itu ditujukan untuk anak-anak pelajar Iya. melalui LSF Goes to School, kepada mahasiswa LSF Goes to Campus, dan juga kepada komunitas film. Ya. Jadi harapannya penonton-penonton muda kita itu menjadi agen untuk mensosialisasikan budaya sensor mandiri. Dan responnya pasti positif dong. Positif. Nah, tinggal tugas kalian nih. Sosialisasikan ke teman-teman kalian. Papa mama juga boleh ya, Pak Ketua? Boleh dong. Boleh ya. Boleh. Kak, siap Kak. Sekarang gimana? Udah paham? Paham dong Kak. Ada pertanyaan lagi nggak? Oh iya Pak, itu tuh alat apa sih yang di depan kornea warna-warni itu? Ya. Pak, dari tadi aku juga penasaran loh Pak. Alat itu namanya moviola. Jadi moviola itu dulu sebelum materinya bentuknya digital, itu namanya pita seluloid. Jadi pita seluloid itu filmnya diputar di layar moviola itu. Kemudian kalau ada adegan yang sensitif, ada dialog yang sensitif, itu dipotong pakai moviola tadi. Jadi sensor itu dulunya itu memotong. Berarti ini salah satu alat yang bersejarah di dunia perfilman tanah air ya, Pak? Ya, betul. Iya Pak, tadi aku juga sempat lihat. Ternyata panjang juga ya perjalanannya dari tahun 1900. Iya. Kak Mike udah lahir belum? Ya belum lah, kakek nenek kami juga belum lahir tahun segitu. Jadi film nasional kita itu dimulai sejak tahun 1950. Ada judul filmnya Darah dan Doa. Nah, film Darah dan Doa ini diproduksi oleh Bapak Perfilman Indonesia, Bapak Usmar Ismail namanya. Nah, tanggal produksinya, pengambilan gambar pertamanya itu 30 Maret tadi. Dan saat ini kita peringati sebagai Hari Film Nasional. Oh, ada juga ya hari film nasional. Ada tahu Bel. Nah, Bel sama Vel tahu nggak kalau film nasional kita itu adalah bagian dari produk kebudayaan? Gak tahu Pak. Ya, karena film-film nasional kita itu ceritanya banyak diambil dari cerita-cerita kebudayaan Indonesia. Dan itu menjaga nilai-nilai kebangsaan kita. Kok bisa gitu sih Pak? Nah, kalau mau tahu, kita ketemu dengan Pak Menteri Kebudayaan. Bagaimana? Kita mau ketemu Pak Menteri. Iya, Pak Fadlizon. Pak Fadlizon. Wah. Kan nggak sia-sia kan ikut Kak Mike kan? Jalan kita ke sana. Gas, Pak. Ayo. Ayo. Yeay. Akhirnya sampai juga ya Bel. Saya banyak ini senang. Wih, ini benda sejarah. Koleksi. Ini bilang Pak Ketua. Wah, dari wajahnya seneng banget nih Pak Ada Ketua nih. acak. Ayo kita ketemu Pak Menteri langsung aja. Oh iya, ayo. Wah, ada lagi nih. Nanti tanya aja langsung di depannya Pak Ketua ya. Pak Menteri aja. Apa? Namanya Aseru ya, iya itu namanya. Ya bukan dong, bukan. Udah. Ayo kita tanya aja. Tanya aja langsung. Pak, kesian juga Bu. Kayak di pedesaan gitu gak sih? Kita ketemu Pak Menteri nih. Selamat datang. Ini siapa namanya?
Felicia. Terima kasih Apa Pak Menteri. kabar? Wah Pak, Michael Pak, terima kasih sudah Selamat bisa datang. waktu. Pak, kita pengen lihat nih banyak banget. Ayo, koleksi budaya Bapak. silakan, Boleh ya silakan, Pak? Ya? silakan. Terima kasih, Pak. Ini, ini tahu kan candi apa ini? Candi Prambanan. Kalau yang ini, kalau yang ini. Nah, Kalau yang ini tuh juga Ini- bagus loh. Ini di ini patung. Patung apa tuh? Di mana tuh? Ini patung Borobudur ya? Buddha. Di Candi Borobudur ya Pak? Nah, ini kalau kita lihat menjadi salah satu destinasi yang paling menonjol di Jawa Tengah. Ya, dan merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Nah, ini salah satu patung Buddhanya. Oke. Kalau di sana ada 17-an tuh, Fel. Nah, Ini bukannya ini cerita tentang ya pesta kemerdekaan 17 Agustus di kota metropolitan. Feli biasa main tuh Pak, itu apa tuh? Nah, iya itu lomba makan kerupuk. Tapi kayak kata Pak Menteri kan tadi film tuh menunjukkan karakter bangsa ya. iya. Kalau kayak ini jadi ingat film, adegan film Jumbo nggak sih? Oh iya juga Iya nggak sih? nonton Kak. Iya. Ya kan? Seru banget, banyak pesan yang bisa diambil. Tapi kalau Jumbo ini gimana nih Pak pencapaiannya? Kan saya dengar tuh pencapaian film nasional Iya. animasi pertama yang lebih dari 10 juta orang ya? Ya, Jumbo ini film nasional Iya. yang penontonnya terbanyak di Indonesia. Ya, 10 juta lebih. Jadi ini satu terobosan yang kita patut apresiasi kepada produsernya, sutradara, penulis skenario, dan animator-animatornya gitu ya. Karena jarang sekali gitu ada film untuk semua umur, animasi yang ceritanya baik, bisa sampai 10 juta lebih ya. Dan bahkan sekarang mulai diputar di mancanegara. Wow, berarti bisa dikatakan ini udah masuk ke golden era gitu Pak Menteri? Ya, ini salah satu masa di mana film Indonesia sudah menjadi tuan di negeri sendiri. Tidak salah datanya itu 67% market share atau para penonton film yang ada di Indonesia itu menonton film Indonesia. Pak Menteri kalau boleh tahu dukungan apa nih komitmennya terhadap perfilman tanah air kalau dari Kementerian Kebudayaan? Dari Kementerian Kebudayaan ini banyak sekali program kita, mulai dari manajemen talenta nasional untuk pengembangan ekosistem film, mulai dari talent pooling, perekrutan, pembibitan, workshop, capacity building, sampai kemudian mereka diikutkan di dalam berbagai festival, baik dalam negeri maupun nanti internasional. Jadi kita kirim juga mereka ke festival-festival film. Jadi sudah mulai banyak yang berprestasi nih dari manajemen talenta nasional kita. Jadi itu kan yang cenderung film art ya. Tapi industri film kita juga semakin maju luar biasa. Harus kita jaga. Harus kita jaga. Nah, tapi kalau dukungannya buat LSF apa nih Pak? Ya tentu kita kan berharap dengan adanya LSF ya masyarakat kita melakukan sensor mandiri dan juga disensor oleh LSF supaya tidak salah. Iya. Supaya jangan sampai tontonan yang membahayakan, film yang membahayakan ditonton sama Iya. anak-anak yang tidak seusianya gitu ya. Budaya sensor mandiri. Wah. Bukan nonton sesuai usia tadi. Bener kan Kang Mike melarang kalian nonton film-film pilihan kalian tadi? Aku ngerti deh sekarang. Jadi gimana nih? Masih mau lihat koleksi? Mau lihat? Kang Menteri lagi? Ya, Oh, ya udah. Ya kita lihat ini. Nah, ini ada satu galeri kecil ya. Nah, ini ada galeri kecil. Koleksinya banyak. Bagus banget alat musiknya. Nah, tahu kan nama alat musik ini apa? Tahu Pak? Apa? Gamelan. Ada wayang juga, ada wayang. Iya, itu wayang apa namanya? Wayang kulit. Wayang golek. Nah, kalau ini wayang golek. Pintar. Ada kerisnya. Nah, Kerisnya. ini keris-keris dari seluruh Indonesia. Kalau lihat-lihat kayak gini saya jadi ingat film Perjuangan Pak. Kan ada juga ya film Iya. Perjuangan Indonesia melawan penjajah gitu ya. Betul. Pak, lagi-lagi film ini jadi satu media untuk membentuk karakter bangsa begitu ya? Iya, dengan sendirinya karena dia merupakan hasil budaya, produk budaya, ekspresi budaya. Jadi film pasti menentukan karena di dalam film itu ada nilai-nilai, values, keteladanan, adat istiadat
yang diperlihatkan dalam bentuk acting, singing, dancing, ya. Kemudian juga dengan fashion, kuliner, macam-macam semua bisa masuk di dalam film. Jadi kadang-kadang orang bisa meniru dari film. Jadi perlulah saya kira di dalam film itu juga harus ada kebijaksanaan, wisdom gitu ya. Karena film itu selain tontonan juga harus menjadi tuntunan seperti yang saya bilang itu. Wow, keren. Makanya di situ perlu juga peranan dari LSF ya Pak untuk membantu memilah-milah mana film yang cocok sesuai usia. Aku kan baru tahu nih ada Hari Film Nasional yang diperingati 30 Maret nanti. Apa sih harapan Pak Naswardi sama Pak Menteri Kebudayaan untuk film Indonesia? Kita berharap agar terus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Film maju, para sineasnya maju, produser, sutradara, penulis skenario, aktor, aktrisnya, kru-krunya yang terlibat dalam industri film ini maju. Ini kan akan menggerakkan ekonomi. Dan kemudian tentu saja ini memajukan budaya kita. Orang di Amerika, di Eropa bisa nonton film Indonesia nantinya gitu ya. Itu bisa melihat bagaimana kekayaan budaya kita yang mega diversity. Jadi hari film ya setiap tanggal 30 Maret kita peringati. Harapan kita semua tentu budaya sensor mandiri menonton sesuai usia menjadi budaya baru dalam kita menikmati film dan tontonan gitu. Target kita ke depan kita menjaga tentu pertumbuhan dan masa keemasan perfilman nasional kita tadi, dan kita ingin indeks literasi menonton kita semakin hari semakin meningkat. Kayaknya pengen tahu banget soal perfilman deh. Iya dong, penasaran banget pastinya. Mau jadi aktris juga? Mau Pak. Kalau saya cocok gak Pak jadi penerusnya Dian Sastro Pak? Cocok dong Pak. Cocok. Saya jadi penerusnya Prilly ya. Kalau Prilly, Dian, dia udah gampang. Uji dulu Pak aktingnya Pak. Ayo gimana aktingnya? Kalau baru dapat rezeki, dapat THR. Cocok kayak ekspresinya Kak Mike kalau dapat THR. Cocok. Nah, kalau Abel Pak, Ekspresi sedih coba. sedih. Sedih banget. Pak Ketua, kasih datang. Kalau lagi jutek gimana ekspresinya? Gimana Pak? Cocok nggak nih jadi Cocok. aktris masa depan? Ya udah kalau udah paham kita pamit, jangan ganggu jadwal Pak Menteri. Pak, makasih banyak Pak. Terima kasih ya Pak sudah memperhatikan Terima kita kasih, Pak. rajin-rajin belajar. Foto bareng dulu ya Pak. Ayo. Yuk. Yuk. Kak Mike dulu, Kak Mike. Dadah Pak Menteri. Matahari bersinar